Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina syafi'ina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Di pagi ini Allah masih mempertemukan kita di sebuah majelis ilmu, majelis yang penuh dengan keberkahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan para malaikat untuk mencatat siapa orang-orang yang berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan kitalah yang Allah catat melalui para malaikatnya bahwa kita sangat istiqamah untuk menghadiri majelis ilmu. Wabil khusus di MK ini setiap pagi kita selalu berguru kepada para asatidz kita, dan di pagi ini alhamdulillah wa syukurillah kita kembali dipertemukan dengan Ustaz Saifullah Abu Bakar. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini pada tepar habis itikaf mungkin ini terlambat semua nih pada masuk ke Zoom nih. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Baik Ustaz, ini tentu tema yang diangkat ini sangat penting ya. Dan sebelum masuk ke kajian, ini ada satu pesan utama tentang bagaimana kita tetap harus istiqomah untuk mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, dan alhamdulillah kita selalu mengajak untuk jamaah ya untuk bersedekah di MKI, dan kami eh, sampaikan juga bahwa salah satu amanah yang penting yang disampaikan kepada kami ini adalah sebagian dari donasi yang diberikan kepada kami ini untuk kegiatan dakwah MKI, salah satunya juga akan disisihkan untuk aksi kemanusiaan, untuk eh, kegiatan-kegiatan kemanusiaan di Gaza. Dan alhamdulillah di Jumat kemarin kita mengundang eh, CEO-nya Golden Butcher yang kita amanahi untuk melakukan apa namanya pemberian bantuan ya ke warga Gaza, dan insya Allah mereka akan tergabung dalam kapal kemanusiaan Mavi Marmara Ustaz, ya, di Hari ini. awal Mei ya insya Allah. Dan katanya di awal-awal mereka di Ramadan, di akhir Ramadan dan di awal bulan Syawal malah akan berlayar dari Turki untuk menuju Masya Allah. Gaza. Kita doakan mudah-mudahan mereka dalam keadaan selamat ya, karena relawan dari Indonesia salah satunya dari Golden Future itu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebuah tema penting disampaikan Ustaz Saifullah adalah tentang soal keluarga tentunya, karena ini kajian tentang keluarga. Kita akan mengangkat sebuah tema tentang perceraian. Nah, ini walaupun setan dibelenggu saja, tapi ternyata ada saja kalau di Ramadan ini yang memang hawa nafsunya sudah lekat itu ya dengan setan di bulan-bulan sebelum Ramadan, tentu akan mudah dengan eh, bisikan-bisikan di jarak jauh kali ya barangkali, Allah alam gitu ya. Tapi ya kita bisa saksikan banyak sekali. Jangan-jangan ini ada fakta yang mungkin Ustaz temukan di lapangan. Ternyata Ramadan tidak menutup kemungkinan ada orang yang bercerai gitu ya. Ya. Subhanallah, itu mungkin sebuah keprihatinan ya di saat Ramadan harusnya tambah mengikatkan apa namanya kedekatan keluarga karena ada sahur bersama, buka bersama gitu. Tapi justru sebaliknya terjadi satu yang mengkhawatirkan kan nasib anak bangsa yang seharusnya mereka punya teladan gitu ya dari orang tuanya, tapi kemudian mereka bercerai. Baik, tafadhol masykura untuk memulai satu kajiannya tentang tema ini. Baik, terima kasih Ustaz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Amin. Alhamdulillah, eh, Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa kembali. Hari ini sebetulnya kajian eh, Ustadz Khairul Alam ya, Ustadz Khalis. Namun beliau sedang berada dalam safar untuk pulang kampung. Jadi tidak memungkinkan untuk mengisi kajian dan teman-teman dari MKI menghubungi saya. Saya jawab insya Allah, Ustadz Khalis, insya Allah. Cuman afwan Ustadz Khalis kemarin sempat ke-skip WhatsApp-nya, jadi saya nggak balas-balas temanya apa gitu. Pas ada Ibu Nadia malah saya ngebales, tapi nggak apa-apa lah, sama-sama aja ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan membahas mengenai perceraian di bulan Ramadan menurut hukum Islam dan hukum positif. Nah, kalau kita bicara mengenai tema ini, setidaknya ada 4 hal yang perlu kita elaborasi bareng-bareng. Yang pertama, mengenai perceraian itu sendiri, dan perceraian yang dalam bahasa Arabnya at-tolak, atau kita sering nyebutnya talak gitu. Yang kedua adalah mengenai bulan suci Ramadan. Yang ketiga, mengenai perspektif hukum Islam. Yang keempat, perspektif hukum positif. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke terminologi yang pertama, yakni perceraian, saya mau bahas nih. Kira-kira untuk perceraian di bulan Ramadan itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak. Gimana Bu? Tidak boleh. Sebabnya ditunda dulu. Iya, terus ada lagi yang lain? Boleh, Ustadz. Ini siapa, Bu Darmi ya? Iya. Suaranya khas banget Bu Darmi, ya ampun. Oke, baik. Kita bicara. Jadi gini, kita bahas ya. Pada hukum asal perceraian itu apa hukum asalnya? Halal. Iya, hukum asal perceraian itu halal. Halal itu selamanya atau ada hal-hal tertentu yang membuat tidak halal? Ada. Tidak halal. Apa? Itu dibenci Allah. Itu ada yang menjadi haram. Apa tuh? Bu Darmi, apa kira-kira? Ada misalkan dipaksa. Ya. Aduh. Yang dilarang bercerai itu ketika apa? Hamil. Ya, dan satu. Kalau hamil Ya. bukannya itu Ustadz, saya pernah dengar, yang jelas dia kan ketahuan tuh ayahnya siapa, tapi dibolehkan secara karena sudah ketahuan itu bayi itu orang tuanya siapa. Benar nggak? Saya pernah dengar. Saya malah saat ini masih belum pasti mengetahui karena kan anaknya masih di dalam. Iya. Belum ada, kayaknya belum ada ini yang DNA bayi yang masih di dalam deh, kayaknya ya. Iya, jadi nggak bisa karena kan tahu pasti siapa ayah. Ya. Ayah Baik, ya, makanya ketika hamil itu tidak boleh bercerai. Yang kedua yang disarankan untuk ditunda adalah ketika haid. Kenapa? Karena akan memperpanjang masa iddah. Oke. Baik, karena hukum asalnya perceraian itu halal, maka kita kembali lagi, perceraian di bulan Ramadan memang menjadi halal juga karena selama orang itu tidak hamil gitu ya, selama istrinya itu tidak hamil. Lalu tapi halalnya ini ada sesuatu. Halalnya biasanya kalau sesuatu yang halal itu ya halal, ada hal tertentu yang memang hikmahnya itu memang dianjurkan sekali gitu ya. Nah,
berbeda dengan hal ini. Perceraian itu sesuatu yang halal tapi Dibenci Allah. sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Abu Daud dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Imam Hakim dan kembali ke Abu Hatim juga. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadal halal ilallahi at-talaq. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Jadi Allah itu ini pakai ismu tafdil nih, abghad. Ismu tafdil itu artinya sangat gitu ya. Allah itu sangat membenci sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal itu sesuatu yang paling dibenci dari yang halal itu gitu adalah at-tolak gitu. Itu artinya begitu. Tapi arti bahasa bebasnya sih Allah sangat membenci perceraian walaupun itu dihalalkan gitu. Supaya dapat dimengertinya begitu artinya. Karena ini masih semacam al-ibarah. Kalau di bahasa Arab tuh ada namanya al-ibarah istilahiyah gitu. Kayak misalkan raghibtu fika, saya mencintaimu pakai fi. Raghibtu anka, saya membencimu pakai an. Nah, itu al-ibarah al-istilahiyah. Itu artinya di bahasa Arab itu akan sangat berbeda. Seperti yang tadi itu abghadul halal. Allah sangat membenci yang halal, kan nggak mungkin seperti itu. Tapi di belakangnya ilallahi at-talaq. Jadi maksudnya sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Ya, itu hadis riwayat Abu Daud. Tapi ada satu hal yang biasanya kan ada orang-orang yang punya permasalahan sendiri-sendiri ya dalam keluarga. Betul? Iya. Ya. Ada. Jadi Allah tidak hanya ngebenci begitu aja gitu. Karena bisa jadi seseorang itu suami atau istri, baik misalkan istrinya dizolimin sama suaminya, suaminya dizolimin sama istrinya seperti itu. Zaman sekarang memungkinkan nggak suami dizolimin sama istri? Mungkin. Mungkin. Memungkinkan ya, karena fitnah akhir zaman itu luar biasa. Kayak misalkan kalau laki-laki mungkin suami dibilang apa namanya ganjen gitu, matanya jelalatan, dari dulu udah biasa mungkin. Tapi kalau perempuan saat ini malah menjadi biasa juga ketika misalkan dia punya handphone, ada pesan masuk, kemudian mulai nyaman, kemudian mulai melakukan sesuatu yang di luar hal-hal yang disyariatkan seperti itu kan hal-hal yang ada di genggaman tangan kita ya sebenarnya. Seseorang yang bisa menzolimi dari hal-hal tertentu kayak gitu. Nah, karena itu misalkan jadi kemudian boleh-boleh saja meskipun itu menjadi sangat dibenci, tapi boleh-boleh saja. Apa alasan diboleh-bolehkan saja? Karena bisa jadi si istri misalkan mendapatkan KDRT yang sangat berat gitu dari suaminya, dipukulin sampai misalkan luka, bahkan bukan luka tapi bisa saja cacat. Sering kali kita melihat tuh ya di berita-berita di televisi atau bahkan di informasi-informasi di media sosial seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau di informasi media sosial kita tidak boleh langsung menerima plek ketiplek gitu ya, karena bisa jadi berbeda yang sebenarnya dari yang aslinya. Nah, kalau halnya seperti itu, untuk menghindari sesuatu yang lebih mafsadat, ketika misalkan tali pernikahan itu masih tetap tersambung, tapi nanti kemungkinan akan ada sesuatu yang lebih bahaya lagi, misalkan mengenai jiwa gitu kan, maka itu diperbolehkan tetap.
Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 130 itu Allah berfirman wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Ini untuk menjawab orang-orang, Ustaz, terus gimana dong kalau kita emang harus cerai ini karena posisinya seperti ini gitu. Masa emang Allah benci banget gitu kan? Tapi ternyata sebenci-bencinya Allah kepada umatnya, Allah itu berfirman itu, jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya yang sangat luas. Wa kana Allahu wasi'an hakimah, dan sesungguhnya kebijakan Allah itu sangat luas. Ke karunia Allah sangat luas. Coba bayangin, jadi kebencian Allah terhadap perceraian itu memang ada. Untuk apa? Untuk menjaga ikatan pernikahan supaya keluarga itu tetap harmonis, tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, betul. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini mengenai perceraian dulu. Kemudian kita berbicara tentang bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan itu bulan yang apa? Bulan yang bulan yang suci, bulan yang mulia. Mulia karena apa? Karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Pokoknya kalau yang sebab-sebab ada Al-Quran itu, wah udah mulia banget deh. Apalagi di akhir-akhir ini ada malam Lailatul Qadar, entah malam keberapa Lailatul Qadar di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita salah satu orang yang mendapatkan karunia, mendapatkan fadilah dari Lailatul Qadar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali mengenai Ramadan. Seringkali para dai, para penceramah, para ustadz menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rubbama shaimin azzuhu min siyamihil ju' wal atash. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan apa? Hanya lapar. Haus dan lapar. Haus, iya. Haus dan lapar. Ini mengenai mengenai Ramadan ya. Karena tadi kan ada 4 hal ya mengenai perceraian di bulan Ramadan menurut hukum positif, hukum Islam dan hukum positif. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ketika misalkan ada tetangga, kita jangan mencontohkan di dalam MKI ya, kita misalkan ada tetangga nih, berantem gitu, sudah sangat berantemnya minta ampun. Kira-kira nih, ketika ibu melihat, si ini udah nggak bener nih gitu, istrinya itu ngomong sama ibu, ibu kira-kira yang pertama kali ibu sampaikan ke istri tersebut yang curhat, ibu langsung dukung, udah ceraiin aja begitu, udah gugat aja, atau seperti apa Bu? Suruh sabar dulu. Suruh sabar Damaikan dulu. Damaikan dulu. Damaikan Ya. kalau bisa damaikan. Sabar. Damaikan. Ya betul. Terus kalau misalkan ibu lihat sendiri nih, ketika dia curhat ke ibu, dia langsung membuka salah satu bagian, misalkan tengkuknya atau tangannya yang bukan lebam tapi seperti luka yang benar-benar lumayan gitu, kayak misalkan di kesayat gitulah, kesayat pisau sedikit gitu, udah mainnya senjata tajam, itu seperti apa? Kita visium dulu. Itu karena tolong dulu. Ya, maksudnya itu Tanya dulu sebab akibatnya. Oke, baik. Ini case ya, permasalahan. Jadi begini, permasalahan ini kita mesti bijak memberikan solusi perbedaan antara di bulan Ramadan dan
selain bulan Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan yang tadi ada hal-hal yang mulia kan. Jangan sampai kita melewati bulan Ramadan dengan sebuah kebencian gitu kan. Biasanya kalau ada permasalahan-permasalahan itu adalah namanya sebuah kebencian-kebencian. Nah, jangan sampai selama full Ramadan itu yang ada adalah kebencian. Karena sedikit pun kebencian kita, karena ini masih suami atau masih istri ya statusnya. Bayangin, si istri itu pernah dengar kan ya Bu ya, bahwasanya surganya istri itu ada di suami, betul ya? Iya. Iya, betul ya. Nah, katakanlah suami kayak apa dulu? Ya, katakanlah gini, di awal masalahnya itu di awal Ramadan, lalu dia langsung disarankan cerai gitu. Udah cerai aja, gugat ayo saya anterinlah ke pengadilan agama. Kemudian dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu Ramadan minggu keempat sampai akhir gitu, sampai mau tutupnya pengadilan, itu isinya kebencian semuanya. Kira-kira kan tidak bagus ya Bu ya? Iya. Iya, tidak bagus untuk orang-orang berikutnya. Cuma yang namanya hifzun nafas bagus juga nggak? Memelihara jiwa, nyawa. Bagus juga. Oh, bagus. Bagus. Nah, jadi begini, ketika ada permasalahan yang tetangga dihadapi, misalkan ngobrol ke ibu atau ke bapak sekalian, kita benar. Pertama kita tekniknya itu kalau saya tekniknya yang pertama adalah teknik wawancara. Itu biarkan dia berbicara dan kita mendengarkan dan minta dia berbicara apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang permasalahan tersebut mengancam jiwa, maka dan ini adanya di Ramadan ya, maka saran yang paling pertama adalah minta izin, tetap minta izin. Saya minta izin untuk ke rumah orang tua saya selama bulan Ramadan, seperti itu. Oke? Minta izin ke suaminya selama bulan Ramadan. Karena saya sepertinya nggak kuat deh. Saya pengen ibadah dulu gitu. Saya khawatir kalau di rumah nanti kita malah bertengkar terus seperti itu. Yuk kamu ibadah di rumah, nanti saya ibadah di rumah orang tua saya seperti itu. Jangan kemudian meskipun ada luka-luka, ada sesuatu yang mengancam nyawa, jangan sampai ya udah kita lapor polisi aja. Lapor polisi untuk apa? Untuk divisum. Itu semakin meningkatkan potensi konflik dan semakin meningkatkan kebencian. Apalagi ini ada di dalam bulan Ramadan, ya kan? Jadi hal yang paling baik, yang paling bijak menurut saya adalah yaitu tadi, ketika sampai memang mengancam jiwa, maka baiknya si istri ini meminta izin. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau misalkan si suaminya ini ketika si istri minta izin tidak memberikan izin. Batas kita meminta izin itu kan mintalah izin, tapi jangan sekali juga gitu. Mintalah 3 kali. Minta izin misalkan hari pertama gitu ya. Ya udah kamu pulang minta izin aja gitu untuk ke rumah orang tua. Tapi dia si suami misalkan makin kasar gitu. Hari kedua minta izin lagi. Selama si orang itu bisa mengatur bahwasanya ini masih aman untuk jiwanya, sampai ketiga itu baru dia izinnya tidak diberikan, dia langsung pergi aja ke rumah orang tuanya. Ustadz, terus apakah ini kemudian menjadi menjadi sesuatu yang menurut hukum berarti si istri itu bercerai gitu kan? Ini kan takutnya begitu ya. Nanti kalau pulang ke rumah orang tua, nanti dibilang si istri itu bercerai gitu kan. Nah, dalam
dalam hal ini ketika si istri itu pulang ke rumah orang tuanya tapi tidak ada izin gitu, maka bisa jadi ini langsung menjadi penyebab perceraian dan akan langsung jatuh perceraian juga gitu. Cuma kalau udah izin 1, 2, 3, nah ini mesti ada inian, ada bukti-bukti sebenarnya. Bukti-bukti. Makanya si orang itu biasakan kita punya bukti ketika izin pertama rekam abang gitu. Saya izin ke rumah orang tua. Yang ketiga juga izin ke rumah orang tua gitu. Supaya ini tetap ada upaya izin. Kenapa harus dilakukan? Karena ada ancaman jiwa tadi. Ya, ada ancaman jiwa tadi karena yang namanya menjaga jiwa, hifzun nafas itu juga sangat penting, salah satu pokok dalam kehidupan kita seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Term ketiga adalah mengenai perspektif hukum Islam. Nah, perspektif hukum Islam yang tadi ketika seseorang bercerai, ya hukum asalnya itu halal, boleh. Jadi kapanpun, bulan apapun, karena kita waktunya adalah mainnya bulan ya, Ramadan kan adalah salah satu bulan dalam bulan-bulan setahun itu, maka kapanpun itu diperbolehkan bercerai, meskipun itu abghad, sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Itu perspektif hukum Islamnya. Tapi ada yang unik, Bapak Ibu sekalian. Di Palestina itu hakim pengadilan itu dilarang menerima kasus perceraian selama bulan Ramadan. Kira-kira Bapak Ibu sepakat gak nih kalau di Indonesia baiknya dibuat aturan juga seperti itu? Sepakat. Sepakat ya? Saya juga sepakat banget. Kalau dalam syariah itu ada yang namanya maqasidus syariah kan, tujuan-tujuan dilaksanakannya syariat. Pernikahan itu syariat kan, tujuannya itu untuk membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang kemudian dari hubungan itu lahirlah keturunan-keturunan generasi-generasi Islam yang soleh dan solehah, kan seperti itu ya. Kemudian tujuan dari perceraian juga kan ada ketika misalkan salah seorang menganggap bahwa hubungannya itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan ketika dipertahankan malah ada mafsadat yang lebih besar, maka tujuannya adalah untuk mengurangi mafsadat. Tidak boleh sebenarnya, tidak boleh seseorang mengajukan perceraian hanya sekedar seperti ini. Kenapa kamu mau cerai? Suami saya nggak punya kerjaan, seperti itu. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Karena apa? Karena yang namanya nafkah, rizki, itu udah dijamin oleh Allah, betul nggak? Bapak Ibu, betul? Iya. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata aja nih yang melata yang ada di muka bumi gitu, yang tidak dikasih rezeki. Semuanya tuh dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang melata aja dikasih rezeki. Terus lalat aja dikasih rezeki. Terus kodok aja yang lagi diem-diem dikasih rezeki, tahu-tahu ada sesuatu yang terbang di depannya, dia langsung ambil lewat lidahnya. Kayak gitu kan. Itu semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Apalagi manusia, selama dia mengabdi kepada Allah, dia menyembah Allah dan Rasulnya,
Allah kasih rezeki, Allah pasti sayang. Wong yang non Muslim aja, yang nggak percaya Allah, nggak percaya Nabi Muhammad, Allah kasih gitu kan. Ini orang Islam bukan cuma dikasih, tapi disayang juga seperti itu. Jadi sangat naif ketika ada seseorang bercerai alasannya hanya karena rezeki seperti itu. Nah, inilah makanya salah satu tujuannya untuk perceraian itu masalahnya harus benar-benar yang secara syariat memang diperbolehkan. Saya kerap kali ketika mendapatkan klien, saya harus tanya betul-betul. Apalagi yang menjadi calon klien saya itu adalah perempuan. Seperti apa, harus saya tanya betul-betul. Ada beberapa yang memang menurut pertimbangan saya, memang ini sudah memenuhi ketentuan yang disyariatkan, boleh untuk bercerai karena beberapa hal. Yang kedua, juga ketika perceraian itu malah memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu untuk menjaga jiwanya yang tadi. Lah, tapi tidak sedikit juga yang ketika sudah masuk nih, ini ada klien saya salah satu dia istri dari seseorang yang lumayan terkenal di dunia motivasi begitu, di nasional. Kemudian dia cerita gitu kan ke saya tentang rezeki. Saya sudah nasehatin, tapi si klien ini tetap meminta untuk didampingi dan untuk menggugat suaminya, menggugat cerai suaminya. Saya sudah memberikan nasihat segala macam, saya sudah mengulur waktu dan sempat terulur waktu itu, dan akhirnya dia tetap setelah saya minta dia untuk musyawarah lagi, silaturahmi lagi, ngobrol sama suaminya, dia tetap bilang tidak bisa, Pak Saiful gitu. Oh ya sudah, kita ajukan. Tapi menurut saya ini masih belum memenuhi ketentuan yang sangat saya pegang gitu. Ini kayaknya nggak bisa nih, masalah rezeki doang gitu kan. Nah, kemudian saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada sesuatu hal yang memungkinkan gugatan ini tidak diterima. Dilalahnya Bapak Ibu sekalian, itu si istri memberikan alamat suaminya itu alamat yang berbeda. Alamat yang berbeda. Yang akhirnya ketika surat rilas panggilan dari pengadilan itu ke suami, itu tidak sampai. Berita acaranya itu tidak sampai karena alamat yang disampaikan itu tidak benar gitu kan. Nah, itulah yang kemudian membuat hakim ini gimana nih? Kok alamatnya nggak benar gitu kan? Akhirnya si hakim bilang, ini mau di NO atau dicabut gugatan cerainya. Dalam hati saya, ya Allah, alhamdulillah, akhirnya nggak cerai juga. Saya bilang sama klien saya, Bu, kalau di NO berarti Ibu tidak boleh mengajukan cerai lagi, mengajukan gugatan cerai lagi. Tapi kalau dicabut, berarti Ibu boleh untuk mengajukan cerai suatu saat nanti kalau ada apa-apa. Terus klien saya bilang, ya udah Pak, kita pilih yang dicabut aja. Akhirnya kita putuskan gugatan tersebut di persidangan, kita putuskan untuk dicabut. Seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah, hikmah dari pencabutan gugatan tersebut, ternyata si
klien saya itu kemudian mengabarkan saya, Mas Saiful, saya nggak jadi cerai deh. Saya udah kembali lagi, rukun lagi sama suami saya. Wah, di situ saya senang banget. Bahagia sekali saya. Jadi, meskipun secara nominal yang saya dapatkan itu berkurang, tapi ada hal yang saya bahagia, apalagi tetap mempersatukan klien itu dengan suaminya. Dan bahkan beberapa waktu lalu si motivator itu meninggal dunia dan istrinya itulah yang kemudian mendampinginya ketika ajal gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memasuki terminologi yang keempat ya, yang terakhir. Mengenai perspektif hukum positif. Ternyata di Indonesia perceraian di bulan Ramadan itu memang diperbolehkan dan bahkan biasa-biasa saja, tidak ada tanda-tanda penurunan, tanda-tanda ya orang nanti dulu lah gitu, cerainya nanti aja. Itu di perspektif hukum positif, jadi cerai di bulan Ramadan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Bahkan amar putusan selama bulan Ramadan, amar putusan akta cerainya itu juga banyak yang keluar di bulan Ramadan. Kira-kira miris banget nggak, Bu? Iya. Miris ya. Berat. Negara Indonesia itu adalah negara yang umat muslimnya sekarang terbesar kedua apa ke satu nih? Masih ke satu, bukan Ustaz? Masih ke satu ya? Soalnya kemarin beberapa Kedua bukan? ya saya bacanya ada yang kedua, tapi nggak apa-apa lah. Antara satu dan dua ya, masih dua besar Indonesia. Bayangkan, orang bercerai di bulan Ramadan dan bahkan putusan cerainya di bulan Ramadan seperti itu. Nah, ini sangat miris terjadi di Indonesia yang notabene yang umat muslimnya ini sangat banyak. Berarti kalau seperti itu ya, umat muslim yang banyak di Indonesia ini memang belum mempelajari atau menyelami maqasidus syariah secara mendalam, mempelajari hukum-hukum Islam secara mendalam, mempelajari seluruh aspek-aspek dalam syariat Islam secara mendalam. Karena apa? Karena kalau saja dia tahu bahwa di bulan Ramadan ada sesuatu yang sangat mulia, maka pasti si orang itu akan memilih menunda untuk melakukan proses gugatan cerai atau permohonan cerai gitu. Tapi anehnya di Indonesia justru itu biasa-biasa saja dan kita sebenarnya rindu sekali ya sama hal-hal seperti yang disampaikan aturan di Palestina yang mengatakan bahwa selama bulan Ramadan itu dilarang untuk melakukan proses perceraian. Ya mudah-mudahan Bu kita berdoa semakin lama semakin khususnya di keluarga MKI orang-orangnya semuanya memiliki pemahaman keislaman yang mumpuni dan terus belajar baik itu belajar fikih, belajar Al-Quran, belajar syariat-syariat hukum Islam dan lain-lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu pemantik dari saya, masih ada waktu 19 menit. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau dicurhatkan mengenai perceraian di bulan Ramadan. Monggo. Ya Ustaz Khalis. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah, jazakallah khair Ustaz. Dan silakan tema apapun boleh ditanyakan ke Ustaz Saifullah nih. Kalau Ustaz Saifullah itu Ustaz yang multi talent. Allah, Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah, Masya Allah. Beliau juga
memang lulusan syariat, jadi memang untuk soal fikih ya sangat menguasai. Dan tentu kalau di hukum positif dan hukum syariat dalam kaitan dengan perkawinan, perceraian, memang beliau adalah ahlinya ya. Hmm. Silakan jamaah yang ingin bertanya. Dan di Ramadan ini sebenarnya juga banyak yang nanya soal ini, Ustaz. Apa tuh? Apa namanya? Tentu tadi usulan bahwa selama Ramadan tidak ada pendaftaran perceraian itu menarik saja dikampanyekan ya. Jadi Hmm. apa namanya? Jadi semua umat, semua kaum muslimin merasa jadi harus menjaga diri, menahan diri gitu ya untuk tidak meluapkan emosinya gitu ya. Dengan Ya. cara dan mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Ramadan ini hati orang-orang yang sedang berseteru itu kayak ditenangkan ya dengan tilawah Quran, dengan i'tikaf gitu ya, dengan siam Ramadan, dengan qiyam Ramadan gitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya itulah yang menjadi targetnya. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan dua pasangan yang tadi cerai itu menjadi eh, berdamai, menjadi saling mencintai kembali ya. Kan dulu mereka bersatu menikah dengan cinta ya. Seharusnya kembali menanamkan kembali cinta itu ya. Iya. Iya betul Ustaz. Masya Dan Allah. lagi-lagi setan ini yang memang harus diwaspadai ya. Yang memang disebutkan dalam hadis Nabi, salah satu penghargaan tertinggi terhadap bangsa pasukan iblis itu ya salah satunya itu mereka yang berhasil mencerai-beraikan pasangan suami istri. Justru yang menggoda-goda yang lain itu malah dianggapnya biasa aja gitu ya. Mungkin yang menggoda mencuri, menggoda korupsi barangkali dianggapnya biasa, tapi kenapa perceraian dianggap sebuah prestasi besar? Karena itu berdampak terhadap generasi ya. Baik, Hmm. Bu Yuriah Bogor, silakan. Bu Yuria. Silakan Bu Yuria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, sebenarnya titipan pertanyaan dari teman ya Ustaz ya. Ya, Cerita sedikit nggak apa-apa ya Ustaz ya, prolognya ya. nggak apa-apa Ibu. Teman itu sudah menikah sekian tahun, udah belasan tahun dia menikah. Mm-mm. Nah, satu ketika suaminya ini saya jadi sedih lagi. Kenapa Bu? Dia tuh cerita gini ke saya. Hmm. Suaminya pertama kali mengajukan ke istrinya untuk menikah lagi gitu kan ya. Maksud, oh gitu. Tapi kan Poligami. ya poligami. Nah, si Ya. istrinya menolak gitu kan ya. Berulang-ulang terus dia itu melakukan hubungan spesial dengan seseorang dengan alasan pokoknya ingin poligami gitu kan ya. Karena Mm-mm. keseringan suaminya seperti itu gitu kan ya. Akhirnya kan sering terjadi pertengkaran. Sampai di Mm-mm. si istri itu karena udah bosan dengan perlakuan suaminya gitu, udah jenuh dengan tingkah suaminya yang sering ada hubungan dengan orang lain gitu, dengan wanita yang berbeda kan ya Ustadz ya. Akhirnya terucaplah dia bilang begini, teman saya tuh bilang ke suaminya, ya udah daripada kamu nanti mati penasaran, ya udah silakan keluarlah Poligami. kalimat itu Ustadz. Keluar silakan daripada nanti kamu mati penasaran, bahasanya gitu kan lagi emosi gitu ya Ustadz ya. Nah, akhirnya sepilah ya isu-isu itu dalam keluarganya. Tapi satu ketika anaknya itu mendapati chattingan ayahnya dengan Perempuan. istrinya. Ternyata udah menikah, Ustaz. Oh, udah menikah. Akhirnya istrinya tahu dari cerita anaknya yang baca chattingan di HP bapaknya. Nah, akhirnya si ibu itu merasa ya dia yang dulu pernah mengizinkan dengan klaim sangat marah saat itu gitu ya. Tapi dia nggak terima juga karena yang dia itu tahu itu dari anaknya gitu kan ya, dan anaknya lihat di HP gitu, akhirnya anaknya shock gitu ya. Bahkan beberapa kali cerita ke saya anaknya sampai nangis gitu kan ya. Nah akhirnya si ibunya itu karena nggak terima, dia bilang begini ke suaminya, kita ini aja deh, kita masing-masing, kamu pilih di sana mangga, berarti kita pisah, kata istrinya gitu kan. Nah Kata tapi siapa? istrinya bilang begitu. Oh gitu. Nah tapi suaminya nggak mau. Enggak, saya maunya sama kamu, katanya gitu ya. Saya tetap mau sama Ya. kamu. Sana dilepas, katanya gitu. Tapi di sana dilepas pun dia nggak mau, Ustaz. Nah, akhirnya kan, dia bilang begini ke suaminya, tanpa pengetahuan suaminya, akhirnya dia mengajukan
mengajukan ke pengadilan tanpa sepakat suaminya. Nah, cuman ini yang jadi pertanyaan dan membuat dia bingung. Suaminya bilang begini, segigi apapun kamu mengajukan minta cerai, saya nggak akan ceraikan kamu. Saya tetap jadi suami kamu. Kamu nggak bisa mengajukan cerai, dan kalaupun dalam hukum negara kamu misalnya jatuh resmi cerai dari saya nggak mau cerai kamu, tapi kamu tetap status istri saya. Nah, itu kalimat suaminya itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu, apakah betul seperti itu, Ustaz? Ketika misalnya suatu saat itu gugatan itu dikabulkan gitu ya, tapi lisan suaminya menyampaikan itu, apakah status dia itu dalam agama kita tetap suami istri, Ustaz? Ya. Itu aja, Ustaz, pertanyaan saya, Ustaz. Oke. Jadi permasalahannya permasalahan poligami. Jadi begini, sebelum saya bicara mengenai boleh nggak sih, apa benar yang dikatakan si suami ketika orang bercerai di pengadilan, kemudian secara agama itu tetap tetap suaminya gitu. Itu pemahaman yang keliru sebenarnya. Pemahaman yang keliru. Jadi ketika sudah ada hakim, maka selesailah keputusan-keputusan itu gitu. Jadi hakim ini kan kalau perceraian itu ada yang putusannya itu diputus secara perstek. Perstek itu kalau misalkan si suami tidak hadir-hadir. Suami tidak hadir-hadir, kemudian itu dianggap suami itu bisa jadi emang mafqud juga kalau tidak hadir-hadir. Dianggap begitu kan, hilang gitu. Karena tidak hadir-hadir dalam persidangan setelah ada panggilan yang patut, alamatnya jelas, ketemu orangnya, segala macam. Nah, ketika mafqud atau hilang segala macam itu, si istri mengajukan perceraian dan diizinkan oleh hakim, maka jatuhlah talak bain sugro gitu. Itu ketika jatuh talak bain sugro dan ada amarnya jelas, maka secara syariat pun bahwa itu sudah masuk perceraian dan tidak dan itu sudah termasuk syar'i juga, sudah masuk syar'i karena hakim itu salah satu unsur dari umaro gitu ya. Hakim kan salah satu unsur dari umaro. Kemudian produk-produk pemerintah itu maka menjadi produk-produk yang harus kita taatin. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu kan. Jadi kita kan disuruh mentaati apa kata-kata Allah, apa firman Allah, syariat-syariat Islam, dan mentaati Rasulullah, dan juga ulil amri, umaro gitu kan. Siapa sih umaronya? Umaro itu ya pemerintahan, orang-orang yang menduduki posisi-posisi strategis. Dalam hal ini di pengadilan agama ada yang namanya hakim, seperti itu Bu Yuria. Begitu. Jadi selama si si ibu temannya Ibu Yuriah tadi mengajukan dan dalil-dalilnya jelas begitu, maka bisa saja. Tapi kalau menurut saya dalil yang perceraian karena dia poligami mungkin agak sedikit kurang pas gitu sebenarnya, karena poligami sendiri ya tidak dilarang oleh Allah gitu, dibolehkan. Jadi kalau dia memakai dalil karena suami saya poligami, kalau dia konsultasi ke saya, maka saya tidak bisa, saya tidak akan mau menjadi kuasa hukumnya seperti itu. Saya khawatir saya mendampingi seseorang karena kebencian terhadap poligami seperti itu. Saya khawatirnya seperti itu. Saya khawatirnya jangan sampai saya memuluskan seseorang untuk bercerai karena
syariat yang diperbolehkan. Nah, itu saya nggak mau. Cuma kalau misalkan ada sesuatu hal yang menyiksa batin, menyiksa raga segala macam itu yang emang dikonsultasikan secara apa adanya, baru mungkin saya akan terima seperti itu. Seperti itu Bu Yuri ya. Silakan Ustaz. Afwan. Silakan, ada yang lain? Tema yang lain juga boleh. Silakan Bu Nadia. Bu Nadia ini sering Iya. sering banget nanya nih. Alhamdulillah ya. Nggak Bu Nadia bosan yang kan dari Ustaz? Ya, dari MKI kan ya? Adminnya iya, MKI kan? iya. Nggak bosan. Ini saya mudah-mudahan pertanyaan dari titipan orang juga ya. Oh, enggak sih, dari Oh, enggak. kacamata saya doang. Oh, kacamata. Ini, Oke. Siap, iya, siap. saya minta informasi ilmunya tentang batasan hulu itu sebenarnya sejauh mana sih putusnya perkawinan atas kehendak istri itu, karena yang saya saksikan dalam hukum positif di Indonesia itu secara praktek mudah sekali seorang istri itu jika menginginkan cerai meskipun dia yang misalnya selingkuh atau dia yang melakukan kesalahan, dia tidak harus ke pengadilan, tiba-tiba ada putusan cerai aja gitu dan alamatnya disalah-salahkan gitu. Itu mudah sekali gitu mendapatkan putusan pengadilan, dia sudah cerai aja gitu. Ya. Itu menurut pandangan Ustadz gimana tuh Ustadz di Indonesia? Terima Nah, kasih. Assalamualaikum. terima kasih Bu Nadia. Ini salah satu hal yang sangat mungkin saya sama advokat teman-teman lain yang masih konsisten di jalur Islam gitu kan, misalkan karena ini agama kita gitu, maka saya tidak akan mau seperti itu. Nah, biasanya Bu Nadia, maaf ini, orang-orang yang ingin cepat cerai tanpa ada persidangan segala macam, maaf, itu pakai segala hal yang diharamkan. Satu, misalkan riswah, nyogok. Di pengadilan agama bisa jadi, dan ya seperti itu di Indonesia gitu. Ya siapa tahu nanti saya jadi apa namanya, jadi ketua Mahkamah Agung ini Ustaz Khalid. Amin. Ya Allah. Amin, Itu amin nih di yang hari baik nih insya Allah. amin. Amin, amin. Itu di depan pengadilan agama itu, Masya Allah, banyak sekali kantor-kantor hukum yang ada di pinggir kali gitu, yang kantornya cuma sedikit dan maaf mungkin non Islam gitu kan, dan mereka itu menjamin tenang aja, ibu nggak usah datang, udah langsung cerai gitu, begitu loh. Padahal secara hukum acaranya nggak boleh. Ya gimana caranya? Tadi benar kata Ibu Nadia, itu alamatnya disalah-salahkan, tapi seolah-olah di sana ada yang nerima gitu. Kalau alamatnya salah, di sana tidak ada yang nerima, itu nggak bisa Bu. Kayak yang tadi saya alami gitu, itu nggak bisa. Tapi kalau alamatnya disalah-salahkan gitu, di sana seolah-olah ada yang nerima, tapi dia nggak datang ke pengadilan, ya sudah itu langsung cerai. Namanya fair stake. Tiba-tiba si suaminya itu kaget lah, kok ada apa namanya, ada apa namanya, akta cerai gitu. Dan ketika dikasih, biasanya nih, ini saya kasih bocoran nih, orang-orang yang emang tidak punya itikat baik lah ya di dalam hukum itu. Ini misalkan si istri nih emang gue ceraiin aja deh gitu. Dia minta ke pengacara-pengacara yang seperti itu tadi, yang menghalalkan segala cara. Oke, tenang aja Bu, saya urusin gitu kan. Disalah-salahin di sana, kemudian diterima, seolah-olah diterima. Bapak benar, Bapak ini, ya betul. Bapak benar ini betul. Tanda tangan penerimaan. Tapi nggak datang-datang, nggak datang-datang. Kemudian setelah akta cerai itu sampai, kan ada waktu 14 hari sebenarnya untuk banding, Bu. Nah, biasanya itu suaminya nanti yang menurut pengadilan sudah bercerai, berarti mantan suami, itu mendapatkan akta cerai itu setelah melewati masa banding. Jadi
setelah melewati 14 hari, misalkan dikasih ke hari ke-20 gitu. Loh, dia kaget. Si suaminya pasti kaget dong. Kalau suaminya, enak aja orang saya mau cerai kok. Dia mau banding nih. Pas ke pengadilan sudah habis masa bandingnya. Iya kan? Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Kembali lagi kepada nurani masing-masing, nurani si perempuan yang menggugat cerai atau hulu gitu kan. Terus nurani laki-laki yang mau tolak gitu kan, nurani pengacara-pengacara yang mestinya ketika dia mengajukan sebuah gugatan, dia mesti juga sebelum masukin ke pengadilan dia harus menanyakan sebetul-betulnya permasalahan apa yang sedang terjadi, seperti itu. Itu semuanya harus kembali ke masalah nurani masing-masing gitu. Karena ketika seseorang itu tidak memiliki nurani yang baik gitu kan, tidak memiliki sesuatu yang dapat dia sampaikan dengan baik gitu, ya sudahlah, selesai gitu. Yang mudah-mudahan orang-orang Islam juga nih, saya sampaikan lebih memilih pengacara-pengacara Muslim juga, Bu. Kalau misalkan ada apa-apa gitu, karena apapun yang terjadi, pengacara-pengacara non-Muslim itu, walaupun banyak juga pengacara Muslim yang melakukan hal tersebut, yang penting dia dapat sekian dan kali banyak cepat begitu. Nah itu begitu banyak juga. Cuma kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya seseorang kenalan pengacara yang tidak sekedar dia ingin mendapatkan duit gitu kan, tapi dia bisa menjadi konsultan hukum, karena tidak semua pengacara itu jadi konsultan hukum. Pengacara itu tidak semuanya jadi konsultan hukum, Bu. Karena banyak pengacara yang ketika ada klien, oh gampang, nanti kita urusin langsung begitu aja tuh. Tapi tidak mau namanya konsultan hukum kan, ketika ada orang konsultasi, dia harus kasih solusi. Seperti itu. Solusinya bukan solusi hukum dulu dong, solusinya non litigasi dulu, jangan tiba-tiba langsung gugat, tiba-tiba langsung ke pengadilan, jangan. Seperti itu Bu Nadia, mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan ke depan kaca wajah hukum di Indonesia makin baik, semakin orang-orangnya juga yang ada di situ, baik hakim, pengacara, polisi, semuanya penegak hukumnya semakin bijak juga. Amin. Kita berdoa sama-sama. Ya. Amin. Amin. Ustadz, maaf, tapi secara syariat bukankah itu menjadi tidak sah ya? Oke, gini. Kita hidup di suatu negara yang memiliki aturan. Oke? Iya. Ya. Kita hidup di negara memiliki suatu aturan. Jadi begini. Yang secara positif itu sah kan? Tapi secara syariat memang itu memang tidak sah secara syariat ya. Cuma masalahnya akta itu menjadi sebuah hal yang berkekuatan hukum gitu Bu. Akta cerai itu menjadi sesuatu yang berkekuatan hukum. Nah, siapa yang tahu itu tidak sah secara syariat? Si orang yang mengajukan itu sebenarnya. Si perempuan-perempuan. Karena enggak semua juga kan orang yang perempuan mengajukan perceraian tapi punya niatan yang tadi gitu yang tidak benar. Kalau dari awal niatnya tidak benar memang tidak sah Bu. Secara syariat ya. Secara syariat. Nah, yang berdosa siapa ya? Dia. Saya di Jakarta Timur Bu. Saya kaget di samping saya tuh ada anak-anak muda 3 orang. Mau nggak kita dengerin emang di samping saya gitu kan di pengadilan di Ciracas. Maaf, saya lupa di Jakarta Timur atau Jakarta Barat, saya lupa antara itulah. Jakarta Barat mungkin ya, saya lupa deh pokoknya. Mau saya tidak dengerin, tapi emang di samping saya itu perempuan-perempuan muda, ya paling umuran
SMA kelas satuan kali gitu ya. Tapi mau didengerin juga bagaimana gitu kan. Itu 3 orang. Kayak yang satu ngajuin cerai. Yang 2 itu kayak ngajarin. Udah lu, begini aja, gampang kok. Kemarin juga gue begini gitu. Udah sama si itu aja, ntar mas saksi gampang begitu katanya. Nah, ini kan hal yang ngeri nih. Apalagi misalkan ada orang-orang kawin kontrak yang pengen cuma dapetin sebuah materi gitu kan. Terus udah selesai masa kontraknya, udah si perempuan ngajuin pernikahannya resmi nih supaya dia di hotel atau di apartemen itu tidak terjaring gitu ya karena ada buku nikahnya. Tapi setelah berapa bulan gitu dia perceraian, ngajuin perceraian. Nah, ini kan ada sebuah hal yang emang sudah ada niatan tidak baik, Bu. Niatan tidak baik. Nah, secara syariat emang tidak boleh karena dia kan mengada-ngada untuk dalil-dalilnya. Apa namanya, alasan-alasannya. Alasan-alasan perceraian mengada-ngada nanti. Nah, itu berarti kan tidak betul. Nah, selama itu tidak betul, berarti itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Lalu ketika tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, talaknya menjadi batal gitu kan. Lalu ketika batal dan dia menikah lagi dengan orang, lalu statusnya dihukumi zina seperti itu. Nah, ketika zina berarti yang berdosa dia. Itulah pentingnya kita perempuan, laki-laki itu belajar apa namanya? Belajar agama Islam dengan baik seperti itu Bu Nadia. Mengenai fikih yang tadi saya sampaikan, mengenai apapun gitu. Begitu jawaban dari saya Bu Nadia. Ya, jazakallahu khair. Makasih sama-sama. Ada pertanyaan Iya. Ustaz di chat, saya bacain Ustaz ya. Ya boleh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, Salam. bertanya. Jika suami memfitnah istrinya selingkuh padahal tidak ada bukti, sementara suami pernah selingkuh dan dia mengakuinya. Istri pun memaafkannya. Namun begitu tega si suami ini memfitnah istrinya dan menceraikannya. Dan akhirnya si suami menikah lagi sampai 2 kali. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Saya pandangan saya aja ya, pandangan saya. Kalau pandangan Islam nanti pandangan saya yang saya tahu dari apa yang saya pernah alami, saya jalani dan saya baca gitu ya. Ketika ada seorang suami, dia pernah berselingkuh gitu, kemudian dimaafkan oleh istrinya. Istrinya itu akan mendapatkan pahala yang pastinya karena kemudian lebih memilih memaafkan ke khilaf si suami itu dan mungkin telah menjaga keharmonisan keluarganya ya, itu mendapatkan sebuah kebajikan lah si istrinya. Lalu kemudian istrinya itu menuduh suaminya menuduh istrinya berselingkuh. Memang ini tidak sempurna sih ya kronologisnya. Saya hanya menebak-nebak aja ya Ustadz Kholis. Suaminya menuduh istrinya selingkuh, padahal tidak ada bukti sama sekali. Nah, ketika memang si istrinya tidak selingkuh, gitu, benar-benar tidak selingkuh, kita tidak berbicara mengenai bukti. Ketika istrinya benar-benar tidak berselingkuh seperti yang dituduhkan, maka gugurlah tuduhan tersebut. Ketika gugur secara syariat gitu, ya si istri ya tidak mendapatkan dosa apapun gitu kan. Secara Islam istri tidak mendapatkan dosa apapun gitu. Lalu masalahnya si suami mengajukan cerai gitu ke pengadilan agama. Mengajukan cerai ke pengadilan agama dan saya tidak tahu nih apakah alasan cerainya itu adalah perselingkuhan, perselingkuhan atau apa gitu. Tadi ibu siapa tadi itu? Ibu Susi ya? Bu Susi. Ya Ibu Susi. Jadi gitu Bu. Ketika dia mengajukan cerai ke pengadilan, katakanlah kita nggak ngomongin hukum positif dulu nih. Si suami menceraikan, ya secara Islam ya sah-sah saja, jatuhlah talak itu.
begitu kan? Jatuhlah talak itu. Kemudian kalau misalkan secara hukum positifnya ketika yang misalkan yang jadi alasan adalah perselingkuhan nih Bu. Satu-satunya alasannya adalah perselingkuhan. Sementara tidak ada bukti. Saya yakin itu tidak akan mungkin cerai talak itu, permohonan cerai talak itu dikabulkan Bu. Kecuali memang ada permasalahan lain atau kemudian si istri itu tidak datang sama sekali ketika dipanggil untuk sidang, tidak datang sama sekali. Dalam hukum acara, kalau ada orang tergugat atau terdakwa atau termohon atau pihak-pihak yang dipanggil, ketika dia dituntut sesuatu, dia tidak datang, maka itu diyakini sebagai sesuatu hal yang mengamini gitu, mengiyakan bahwasannya tuduhan itu benar, bahwasannya gugatan itu benar, bahwasannya yang dimohonkan itu benar. Makanya penting sekali ketika misalkan ada seseorang digugat, ada seseorang dimohonkan menjadi bagian dari terdakwa atau termohon segala macam itu harus datang. Misalkan ada seseorang disomasi, itu harus jawab somasinya seperti itu. Karena kalau tidak itu mendapatkan nilai 1 itu, berarti benar dong, karena kan nggak dibantah seperti itu. Seperti itu Ibu Susi. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz. Udah hampir jam 7, luar biasa ya. Tema tentang perkawinan perceraian luar biasa, masih banyak kasus yang belum diungkap sesungguhnya ya Ustaz ya. Dan tema tentang konsultasi tentang hukum ini memang karena kehidupan sehari-hari kita ini sangat banyak yang baiknya memang ruang ini untuk kita manfaatkan sebaik mungkin ya Ustaz. Ini barangkali kalau ada waktu nanti sore bisa ngobrol lagi nih Ustaz. Sore. Saya belum ke rumah orang tua saya sebenarnya nih selama bulan Ramadan ini, masih belum sempat ini. Makanya saya cuma ada waktu, ini kan Ahad ya. Nanti saya kabarin sekitar jam 1 kali ya Ustaz Khalis. Siap. Kalau berkenan kita akan ngobrol lagi soal konsultasi hukum, tema-tema tentang perkawinan. Jadi temanya umum aja, kita ngobrol aja santai terus. Boleh insya Allah. Nanti jam 1 saya kabarin ya. Siap. Mudah-mudahan antum berkenan dan jamaah juga memanfaatkan nih ruang untuk berkonsultasi ya, ruang untuk saling menguatkan bagaimana perkawinan itu kokoh gitu ya. Dan tentu ini kalau di Ramadan ini kan tentu ada banyak hal juga masalah fikih yang juga harus kita tuntaskan. Misalkan soal zakat, nah ini boleh juga nih bertanya tentang soal zakat harta. Tadi Ustaz Khalis, tadinya saya kan pengen waktu Bu Nadia tanya, saya langsung jawab ini. Setelah itu, zakat fitrah udah ada yang ngomongin belum ya selama bulan Ramadan begitu? Belum nih, makanya rencana sore itu ngobrol soal zakat fitrah, Sad. Ya udah zakat fitrah. Kenapa kita harus berzakat gitu kan? Nah ini selain zakat fitrah kan juga ada zakat mal gitu ya. Dan kemarin sudah dibahas sedikit di soal wakaf, tapi kan terbatas tuh. Mudah-mudahan nih akan semakin tersadarkan kita juga pengetahuan tentang bagaimana harta kita ini yang harus kita bersihkan gitu dengan zakat itu, Sad. Insya Allah. Jam 1 atau setengah 1 nanti saya kabarin Ustaz. Insya Allah kalau saya khawatir karena kan saya juga belum ke rumah orang tua, tapi saya usahakan ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah antum juga. Insyaallah. Berbagi ilmu untuk kita semua ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini manfaatkan momen penting bersama guru-guru kita, para asatidz yang tentu dengan sabar membimbing kita untuk lebih bisa paham tentang agama ini. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum hadana wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Qur'an